Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya kita boleh bersekutu dalam ibadah minggu dan ibadah syukur tahun baru saat ini, Minggu 1 Januari 2023 di gereja. Biarlah anugerah keselamatan Tuhan memenuhi siara iman dan perjalanan kehidupan kita di tahun baru ini. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Phineas Jenjeng bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari tempat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga pelayanan dan pemberitaan firman dalam ibadah syukur tahun baru ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Mari sembah Allah Maha Akbar. Yang besar. Jalanlah tahun ini dengan semangat yang penuh harapan, dengan karya yang penuh rasa syukur, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kamu. Sekarang dan selamanya. Semua
sampai 9 berkata demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tombak terbitnya pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai. Saudara-saudara, di saat ini kita sungguh bersyukur bisa memasuki tahun yang baru. Mari kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah memperhatikan kami di sepanjang tahun yang telah berlalu. Kami yang lemah Engkau kuatkan sehingga dapat bertahan dalam perjuangan penuh suka dan duka. Terima kasih atas segala pemberian-Mu yang membawa kehidupan dalam diri kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang memberi kehangatan pada jiwa kami, sehingga kami dapat merajut kebersamaan di kala kehancuran mengancam kami. Terima kasih atas segala waktu yang Engkau anugerahkan, sehingga kami dapat maju dan membangun kehidupan kami. Terima kasih atas pembebasan dalam kuasa anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Gimana? Sudah semua. Iya. Kasih yang Tuhan atas hari kemerdekaan, hari baru limpahan, kami penuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Melangkah bersama Tuhan. Saudara-saudara, meski masa depan kita penuh rahasia, yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Berjalanlah bersamanya. Setiap hari aku mau berjalan bersamanya. Hidup kita menuju Sion, kota Allah. Bangunlah anak-anak kudus, jangan ada yang tertinggal. Baik kita kaya atau miskin, tua atau muda, berjalanlah bersama-sama. Mari melangkah dalam irama persekutuan Kristus. Bila pendakianmu terasa payah, susah dan duka mulai menekan, kebimbangan merasuki jiwa, ayunan langkah terasa berat, mohonlah kepada Tuhan. Pimpinlah dalam Tuhan. Dan jika langkahmu terhenti karena kelapanya hidup, ingatlah, Tuhan tetap mengiringmu. Suka dan duka dipakainya untuk pemulihan anak-anaknya. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan, Engkau sajalah pandu hidupku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan berat, melebihi segalanya hidupku. Udah kembali yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Beriku dalam duka, menolongkan
selalu saya tekankan, jika kita mementingkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal penting bagi kita. Jadi untuk diingat setiap kita, jika kita mementingkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal penting bagi kita. Kalau tadi malam kita sudah merenungkan mengenai Tuhan adalah gembala. Tuhan mengenal suara domba-dombanya dan domba-domba mengenal suaranya. Kalau misalnya kita mengalami kesulitan, jangan salahkan Tuhan. Mungkin kita kurang menyampaikan doa-doa kita sebagai wujud suara kita yang mau didengarkan oleh Tuhan. Tuhan tahu keluhan kita, tetapi sudah pasti Dia akan menyelengkan telinganya kepada orang yang minta pertolongan. Dulu saya pernah memberi ilustrasi, bukan? Ada dua anak, lalu kemudian kakak beradik ini, yang satu rajin, yang satu itu bebal. Kalau disuruh itu dia suka ngeles, kadang-kadang dikasih tahu dia suka melawan. Tapi yang paling sering diberikan uang saku adalah anak yang bebal ini. Nah, sekali waktu anak yang baik ini mengatakan, Pak, oh dia selalu dikasih duit, sementara saya kok nggak pernah atau jarang begitu. Oh, kamu nggak perlu ya? Kan yang selama ini selalu datang kepada saya dan mengatakan, Pak, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Adalah adikmu yang belum balik. Saya kira kamu tidak memerlukan. Saudara-saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi yang selalu menjadi persoalan kita adalah apakah kita di sana dengan Tuhan? Apakah kita datang bermohon kepada Tuhan atau tidak? Sebab kata Tuhan, aku mengenal domba-dombaku, mengenal suara domba-dombaku, dan dia juga domba-dombaku mengenal aku dan mengenal suara. Hari ini temanya adalah aku Tuhan Allah. Jadi sekali lagi, memang situasinya di tahun baru rata-rata begini. Orang yang ke gereja itu pasti kurang. Kenapa? Karena sampai suruh begadang, sampai malam tidak ada yang teler kalau di kampung-kampung ya. Yang saya kampung itu biar teler datang ke gereja begitu ya. Itu yang luar biasa. Biar teler dia datang ya. Karena dia tahu saya mencari Tuhan. Ingat sekali lagi. Jika kita mau mementingkan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita akan menjalani tahun ini sebagai tahun anugerah Tuhan. Amin. Tahun anugerah Tuhan. Bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Masih akan ada masalah. Masih akan ada persoalan-persoalan. Tetapi jangan pikiran kita tertumbuh ke situ. Mulailah dengan satu pernyataan Allah, pernyataan dari Tuhan kita yang mengatakan dalam ayat-ayat yang kedua tadi, aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mesir adalah gambaran situasi gelap. Mesir adalah gambaran situasi di mana orang tertekan. Mesir adalah gambaran dari kehidupan masalah. Mesir adalah gambaran dari bayang-bayang makhluk. Dan karena itu Tuhan berkata kepada Israel, akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari bayang-bayang makhluk, dari kegelapan, dari segala situasi yang mungkin berat dalam kehidupan kita. Aku Tuhan. Jadi kalau dulu saya pernah merefleksikan, aku Tuhan ini selalu disampaikan dalam penegasan kepada nabi-nabi, terutama Musa. Aku adalah aku. Ketika Tuhan Musa berkata, jika nanti aku akan memberitakan engkau kepada bangsa Israel, lalu aku akan menyampaikan siapa engkau. Kata Tuhan, aku adalah aku. Aku adalah aku. Ungkapan ini mau menyatakan, kalau ada yang lebih kuat di atas bumi ini, akulah yang paling kuat. Kalau ada yang lebih tinggi dalam pandanganmu, akulah yang lebih tinggi. Kalau persoalanmu terasa berat, jangan khawatir karena aku itu lebih besar dari semua persoalan. Itu yang kemudian oleh Yesus ketika dia menyatakan, aku adalah roti hidup, aku adalah terang. Dia menggunakan kata Yunani
ada Tuhan yang barangkali berkuasa, aku ego ini melampaui yang lain. Kalau ada mungkin kekuatan yang kalian sembah, entah dewa Baal, dewa matahari, dewa Zeus atau apapun, aku ego ini yang tidak bisa dilampaui oleh semuanya. Karena itu tetaplah datang kepadaku. Akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah terang, akulah pokok anggur yang benar. Maka itu kita harus datang kepadanya. Jadi saudara-saudara, dengan perkataan itu maka jelas bahwa tiada Tuhan selain Allah yang lain. La ilaha illallah. Sebenarnya istilah itu bukan istilah asing pada masyarakat Palestina. La ilaha illallah itu juga adalah pengakuan umum orang-orang Kristen. Sebelum Islam, orang Arab Kristen sudah mengatakan hal yang sama. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan di sini adalah Tuhan kecil. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghadapi tahun ini, saya mengajak kita semua dalam sebuah paradigma berpikir, Tuhan itu di atas segala-galanya. Mungkin kita masih menanggung persoalan-persoalan. Memang kita sudah melewati tahun lama dan sekarang berada di fase yang baru, tahun baru 2023. Tapi saya kira masih banyak orang yang belum menyelesaikan persoalannya. Masih ada orang yang harus menghadapi persoalan-persoalan pergumulannya. Maka saya mau mengatakan hal ini, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan sudah berkata, akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari beban, dari persoalan, dari kegelapan, dari bayang-bayang maut. Kenapa saya menyinggung soal bayang-bayang maut? Karena banyak orang dalam kondisi tertentu takut sekali dengan kematian, takut sekali dengan apa yang disebut kematian, karena mungkin penyakit atau karena ada orang yang memang dirundung oleh suatu beban jiwa, lalu membayangkan hari-hari hidupnya kelam dan datang. Nah, kalau untuk itu, ayat-ayat yang dulu kita pernah pakai adalah Ulangan 30. Di salah satu ayat dari Ulangan 30 itu dikatakan, kepadamu hari ini berhadapkan kematian dan kehidupan, kecelakaan dan keuntungan. Tetapi pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, engkau dan keturunan. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang menegangkan, apalagi menakutkan, pilihlah kehidupan, kata Tuhan, supaya engkau hidup, engkau dan keturunan. Apalagi kita orang tua, jangan sekali-kali menunjukkan rasa malam yang hebat atau kehambaan yang luar biasa. Anak-anak kita akan terpengaruh. Jangan-jangan anak kita selama ini tidak maju-maju, tidak punya gairah untuk kemudian berkembang. Mungkin selama ini kita terlalu menunjukkan kemalangan kita, ketakutan kita, rasa tidak mampu kita dan lain sebagainya. Karena itu Tuhan mengatakan kepada orang Israel dan kita, pilih kehidupan, supaya engkau hidup dan engkau dan keluarga keturunanmu. Pilih keuntungan, meskipun banyak hal yang mungkin disebut orang kesulitan, rasa berat dan penuh dengan kebaikan. Apalagi seperti yang saya sebut tadi malam, tahun ini orang bilang sebagai tahun gelap. Ya, nanti kita keluar dari sini, kita katakan Tuhan ini tahun terang. Ada amin? Mari kita katakan sama-sama, Tuhan ini tahun terang. 1, 2, 3. Tuhan ini tahun terang. Saudara-saudara, akulah Tuhan Allahmu yang akan membawa engkau keluar dari Mesir. Karena itu sebagai orang Kristen, maka satu hal yang harus kita tunjukkan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, minta suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Ketika orang Israel ragu, maka firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak yakin, minta tanda dari dunia orang mati paling bawah, atau dari dunia yang paling tinggi, apa yang menunjukkan kepadamu. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir dengan soal-soal seperti itu. Karenanya sikap lain yang harus kita katakan ialah memuji dan mengagungkan Tuhan. Di Mazmur 8 ayat yang kedua, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu
di seluruh bumi, keagungan yang mengatasi langit, hingga hitam. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan menendang dari mulut bayi-bayi. Itu Tuhan akan menaruh tanda keagungan dan keperkasaan. Ini sebenarnya kritik buat orang Israel. Kalau orang-orang tua, orang dewasa tidak lagi mau memuji-muji Tuhan, maka dari mulut anak-anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, itu akan keluar, itu akan dinyatakan. Jadi saudara, harus kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala kehidupan kita. Mari kita bersikap seperti Paulus yang pernah berkata begini dalam Roma 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi dalam kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Lalu kemudian kepada semua jemaat yang dilayaninya, Paulus mendeklarasi dirinya sebagai hamba Tuhan yang setia. Dan dia mengatakan, tugasku adalah maju dan untuk memberitakan Injil, dan tidak ada Injil yang lain yang diberitakan selain Injil Allah. Dan jika ada Injil-Injil yang diberitakan selain Injil yang aku perkenalkan, maka itu adalah Injil palsu. Saudara-saudara, dalam kancah kehidupan kita di dunia, seringkali kita terkecoh ya dengan ulasan-ulasan firman Tuhan. Karena itu saya mau mengatakan hati-hati dengan pengajaran-pengajaran, apalagi di YouTube ya. Ukuran pertama mendengarkan YouTube adalah kalau di situ sudah saling mencela, tutup YouTube itu, jangan dengarkan. Lebih baik dengarkan dari gereja-gereja yang biasa saja. Memang gak menarik dari gereja-gereja biasa, tapi biasanya itu jauh lebih tulus dibandingkan yang menggebu-gebu tetapi pada akhirnya mencela. Kita tidak boleh saling mencela ya. Yang kedua, pengajaran-pengajaran itu menghidupkan gereja, bukan menghidupkan pribadi. Pengajaran-pengajaran itu menghidupkan Injil Kristus, bukan diri sendiri atau pribadi. Karena seperti yang juga pernah saya ulas, banyak sekarang pengkhotbah hebat, tapi setelah dia mati, gerejanya redup, habis. Dan itu sudah menjadi studi kami sejak saya studi ya. Pertumbuhan gereja di Indonesia sejak tahun 60-an itu hebat, luar biasa. Ada dulu gereja yang pelajari bumi sampai mengaku-ngaku sebagai gereja yang paling besar di Indonesia nanti. Tapi setelah pokoknya nggak ada, hilang, berkeping-keping sampai sekarang. Saya nggak usah sebutkan nama gereja ini. Berkeping-keping. Ada juga gereja-gereja pada masa sekarang, bumi setelah tokohnya meninggal, 50% hilang jemaatnya. Dan bahkan terjadi konflik di sini antara keluarga, istri atau anak dengan anak, saudara bersaudara. Karena mereka mengklaim itu gerejanya sendiri. Saudara-saudara, saya mengagumi pelayanan mereka hebat. Tapi pada akhirnya saya mengatakan, apa itu gereja? Bukan. Gereja tidak boleh mati, siapapun yang memimpin. Meskipun pemimpin tokohnya mati, gereja harus tetap hidup. Makanya saya lebih respect pada gereja-gereja yang biasa-biasa saja, tapi pelayanannya dalam terus. Mau diganti ketua umumnya, gerejanya tetap ada eksis. Maka itu saya kepada beberapa aktivis di gereja-gereja yang baru, saya suka berdebat, tapi saya bilang bro, saya menyampaikan tulus itu. Lebih baik kalian membuat sistem yang benar-benar merupakan sistem gerejawi. Jangan membuat gereja itu dengan sistem keluarga, itu akan habis, itu akan punah. Bangunlah gereja itu dengan sistem gerejawi. Loh, apa maksudnya sistem gerejawi? Pimpinlah gereja itu bukan dengan kepemimpinan tunggal, tetapi dengan kepemimpinan bersama yang oleh gereja-gereja ortodoks termasuk gereja-gereja Protestan
sebagai kepemimpinan dalam ranah atau wadah yang disebut majelis, prinsipnya kolektif kolegial, tidak ada pengaruh tunggal, tidak ada pemimpin tunggal. Saya tidak bisa memutuskan apa-apapun di gereja ini. Saya harus rapat dengan teman-teman majelis. Saya harus membicarakannya. Kecuali ada hal-hal darurat yang kita lakukan, saya harus bertanggungjawabkan di tengah teman-teman majelis, dan kami sebagai majelis harus mempertanggungjawabkan itu di dalam rapat jemaat yang diselenggarakan setiap tahun. Ada check and balance, ada check and recheck, ada kontrol. Makanya saya selalu mengatakan, saya lebih condong melayani di gereja yang ada sistemnya, sistem yang jelas, ya, sistem yang membicarakan setiap keputusan, sistem yang kemudian membangun. Karena gereja seperti itu akan bertahan puluhan tahun, ratusan tahun. Katolik bertahan ratusan tahun, gereja-gereja kita bertahan ratusan tahun, AKBP, GPR, GKST, Injil Masuk sudah 130 tahun. Lembaga gereja punya secara sinodal sudah 75 tahun. Kalau kita terus memelihara tradisi gereja ini, maka kemudian kita akan maju. Hanya satu yang perlu kita lakukan, belajar dari gereja-gereja baru. Bukan gereja baru itu nggak ada bagusnya, ada bagusnya. Sudah banyak buku yang ditulis tentang gereja Protestan dan gereja-gereja karismatik. Hubungan keduanya itu harus dijaga. Orang-orang Protestan harus belajar kepada karismatik bagaimana mendekati pada jemaat, bagaimana melakukan pelayanan yang betul-betul menyentuh jemaat. Karena saya mengakui Protestan itu pelayanannya tidak apa-apa saya bicara untuk menjadikan refleksi ke depan. Protestan itu lebih ke motorik, khotbahnya, pelayanannya lebih ke motorik, cara dia mengembalakan lebih ke motorik. Karismatik ke afektif, ke hati. Makanya banyak orang kalau pulang dari karismatik, saya rasanya mendapat sesuatu. Tapi kalau di Protestan, kayaknya nggak dapat apa-apa. Sederhana. Maka itu saya selalu belajar tentang pelayanan di kelompok-kelompok karismatik. Karena itu dulu saya pernah LinkedIn 5 bulan. Banyak hal menarik dari mereka. Cuma satu kelemahannya, manajemen dan organisasinya. Karena itu para pengamat mengatakan orang-orang karismatik harus belajar organisasi di gereja-gereja sinodal. Karena mereka punya organisasi dan sistem pelayanan sudah teruji, bukan cuma puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Sehingga menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang kita layani? Tuhan atau diri saya? Itu pertanyaan dari Bapak Agustinus, Bapak Gereja. Tuhan, ketika aku mengasihimu, apakah aku mengasihi engkau atau dirimu sendiri? Lalu dia menjabarkan, ternyata seringkali kamu berkata, aku mengasihimu Tuhan, tetapi kenyataannya mereka mengasihi dirinya sendiri. Mana buktinya? Mereka kokoh pada pandangannya, mereka mengatur jemaat seperti miliknya sendiri, padahal itu adalah milik Kristus. Mereka lalu mencari keagungan dirinya sendiri, sehingga mereka memuji-muji apa yang kemudian menjadi prestasi dan keberhasilannya dalam jemaat. Harusnya kita menjadi seperti Yohanes yang mengatakan ketika Yesus datang membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Biarlah aku makin redup, dia makin tinggi. Banyak kan pelayan-pelayan gereja sudah tua, sudah harusnya diganti, kamu diganti-ganti. Ya, di Malang dulu ada satu kereta yang saya kagumi, lalu saya mundur untuk mengikuti dia. Karena apa? Dia mengklaim dirinya pemimpin seumur hidup. Beberapa teman dosen yang mengajar bersama-sama dia juga mundur. Jadi saudara, bagaimana mungkin kita akan mengatakan itu pelayanan bagi gereja? Dirinya lebih dominan dan bahkan menjadi tokoh utama dalam seluruh pelayanan. Padahal kita ini hanyalah pengikut Kristus. Yesus telah di depan. Kalau sudah waktunya, saya tidak mau lagi. Buatlah sistem untuk regenerasi. Estafet itu perlu sekali dalam perjalanan gerejawi. Saudara-saudara, cerita-cerita, kisah-kisah ini hanya semacam refleksi untuk kita menjalankan pelayanan kita di 2023. Saya tahu kita bukan orang yang hebat, saya sendiri bukan, teman-teman kami majelis bukan. Doakanlah kami untuk terus melayani. Langkah bersama kita akan
menjadi langkah penting untuk kita maju dalam keberhasilan. Tadi malam ada seorang jemaat yang menyampaikan resolusi kita harus punya gereja tahun ini. Amin. Saya kira itu harus menjadi resolusi bersama. Kita harus punya gereja tahun ini. Ya, kita ini sangat diberkati oleh Tuhan ya. Dari Tanjung Priok kita dapat tempat di sini, jadi kita dapat tempat. Saya kemudian berpikir Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Tinggal langkah berikutnya adalah jangan kita terlena. Ya, kita juga harus punya semacam gebrakan yang disebut resolusi dari malam. Harus punya gereja. Mari kita pikirkan bersama-sama dengan panitia pembangunan. Saya yakin kalau kita mengatakan in the name of Jesus, ya, saya pakai istilah teman pendeta GBI, Pak, kira-kira ini Juli waktu saya ke komplek di mana gerejanya ada, baru bangun Juli, Pak, kira-kira kapan akan selesai? Bayangkan saya 2-3 tahun lagi. Dia bilang apa? In the name of Jesus. Desember kan sudah datang. Desember sudah datang. Ini bangun rumah, bangun gereja, bangun pondok. Sudah Desember saya datang lagi melayani di gereja di sebelah. Sudah berdiri, sudah selesai. Saya bilang Tuhan, memang kalau beriman musnahkan mereka. Sekali mereka mengatakan in the name of Jesus, maju terus melakukan. Kita in the name of Jesus-nya terlalu sering tapi tidak ada action. Ya, tidak ada action. Sorry. Mungkin memang harus kita bicara soal ini. Ya, sorry saja ya. Karena panitia pembangunan sudah dari 2019. In the name of Jesus itu sudah dari awal, ya kan? Harus ini maksudnya ya, bukan untuk bukan untuk menyentil, tapi memang harus ada. Saya tadi malam sangat betul ya, Pak Yohanes bilang resolusi 2023 kita harus gereja. Saya kaget begitu ya. Ya, saya kalau punya gereja damai, Sita kalau punya gereja damai nih. Terus dan semua teman-teman majelis ya, paling walaupun hebat paling hari ini ya, kebutuhan untuk paling Tuhan itu memang baik begitu ya. Beri Sumatera terjebak hujan masih jauh. Udah paling ya. Terima kasih paling ya. Ini pelayanan luar biasa. Saya kelihatannya sepele tapi saya selalu menemukan tidak ada yang kurang sebenarnya kalau kita mau hidup bersama Tuhan. Ada ya, sungguh luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi paling baru gabung langsung sangat membantu kita ya. Saya juga ingin menyapa ya, ada keluarga saya lihat yang baru datang, malah ada teman sekolah saya ya, Ibu Sion boleh berdiri ya, dan semua yang baru datang boleh berdiri. Ya, dengan Pak Kelo ya, selamat datang. Tapi sudah pernah Pak Kelo sini ya? Sudah ya, ya. Terima kasih yang sudah datang ya. Saya kalau ketemu teman lama itu hatiku gembira sekali, ya kan? Hatiku sukacita sekali ya. Ya, luar biasa sukacita kita. Inilah jemaat kami PKST Gloria. Sebagian majelisnya pulang kampung, sebagian jemaatnya pulang kampung, yang lain sudah dalam perjalanan kembali. Jadi terima kasih sudah hadir dan doakan kami untuk pelayanan gereja kita ke depan. Akhirnya saya mau mengutip apa yang selalu saya ikuti, yang selalu saya imani. Berkat Tuhan terbesar bukan di belakang, tapi di depan. Ya, saya ulangi lagi. Contoh, ilustrasi. Ada seorang bapak pensiun dari Gramedia, namanya Bapak Andreas Palu. Nah, dia sakit-sakitan, malah pernah koma 7 hari. Ketika koma itu saudara-saudaranya sudah mulai rapat. Kamu tanggung peti, kamu tanggung tenda, pokoknya yang lain konsumsi. Sudah bicara, karena mereka berpikir bahwa udah nggak bisa diharapkan.
dia sadar, ya kan? Setelah sadar, kemudian beberapa hari dia keluar dari rumah sakit. Sekarang jalan-jalan, ya kan? Sekarang dari rumahnya ke tempat kami ada 2 kiloan ya. Itu dia jalan sampai di rumah. Opi, salam. Wih, Pak Andre, saya kalau ada suara yang bilang salam kencang itu pasti Pak Andre ya. Tidak, saya sudah kuat, saya olahraga. Saya kalau olahraga pengen lewat di rumahnya Pak Pendeta, luar biasa. Tuhan berkati, saya bilang. Tuhan berkati, ya kan? Sudah tidak kasih amplop. Kenapa? Kok pernah bagi-bagi berkat? Ini luar biasa. Saya tidak melayani kasih amplop ya. Jadi soal berkat itu datang dari mana-mana Bapak Ibu ya. Datang dari mana-mana Tuhan berkati. Jadi dia pernah bilang begini, bersaksi di tempat kami. Dia mengatakan begini, saya bersaksi dulu ya. Saya sakit Tuhan sembuhkan. Lalu kemudian saya berpikir saya tidak lagi bisa ngapa-ngapain. Dia sebenarnya punya rencana membangun rumah. Karena rumah yang pertama itu agak masuk ke dalam, mobil tidak bisa masuk. Tapi ya dia pikir dia sudah pensiun mau ngapain lagi. Ternyata sekitar 2 tahun berjalan, dia bangun rumah. Anak-anaknya berhasil, anak-anaknya juga orang yang begitu berhasil. Jadi dengan gaji pensiunnya, dengan anak-anaknya kerjanya bagus. Ada satu di kantor pajak, satu di kantor perhubungan. Bangun rumah bagus. Lalu kemudian dia bisa beli mobil. Mobilnya Avanza. Anaknya bilang, Pak, ganti aja mobilnya. Jangan, masa orang pensiun pakai mobil bagus. Ini aja. Dia antar istrinya kan sakit gula. Lalu di tengah jalan mogok, dia telepon anaknya, tolong ambil mama di sini. Akhirnya anaknya bilang, kan kemarin saya bilang ganti aja. Oh ya kalau begitu ganti aja. Jadi sekarang dia pakai mobil baru. Ya, dia bersaksi begini, Pak Pendeta dan teman-teman. Saya pikir hidup saya sudah lewat, sudah selesai. Ternyata Tuhan masih memberikan berkah yang tidak saya rasakan. Masa seorang pensiun bisa bangun rumah, memang itu ditunjang oleh anak saya, bahkan punya mobil. Saya katakan Pak Andreas, itulah iman Kristen. Berkat terbesar itu selalu di depan, bukan di belakang. Jadi jangan merasa malah dalam hidup ini, apalagi mengagungkan masa lalu. Oh, dulu saya manajer, saya dulu direktur. Jangan. Berkat terbesar itu ada di depan. Amin. 2023 akan menjadi sebuah jalan indah bagi kita. Banyak persoalan, banyak suka duka, tapi selama kita mengakui aku Tuhan Allah, selama kita mengakui apa yang dideklarasikan oleh Allah yang mengatakan aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, lalu kita mengatakan Tuhan, kami bukan apa-apa, kami ingin memuliakan terus menerus. Lalu kita mengambil sikap seperti Paulus, aku hanya akan melakukan pemberitaan Injil dimanapun kita berada. Maka jalan yang penuh dengan suka duka itu akan menjadi jalan yang terang. Kalau orang lain mengatakan gelap, ini jalan terang dan Tuhan. Lalu berkat terbesar ada di depan. Saudara-saudara, apa yang mau kita lakukan tahun ini? Untuk kita dan pekerjaan kita, untuk keluarga dan segala yang mau kita harapkan dalam cita-cita hidup kita, ajukanlah. Mari kita renungkan dalam saat ini. Tuhan, jemaat ini baik yang di gereja maupun dari luar rumah mempunyai harapan-harapan. Tolonglah kami Tuhan untuk melangkah dalam perbuatan kasih. Hanya dalam perbuatan kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Ada pertanyaan? Silakan. Boleh ya?
Luar biasa, terima kasih duet dari Sita dan Agnes program kita. Tuhan sajalah yang memperlihatkan di atas puji-pujiannya. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para roh kudus, yang menderita dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan istana untuk membangun kita yang hidup dari. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepada atas segala penyertaan dalam kehidupan kami. Engkau berkenan kami memasuki tahun yang baru 2023. Inilah hari yang pertama yang Tuhan jadikan, dan segala sesuatu yang Tuhan jadikan sungguh amat baik. Tidak ada yang kurang. Kami bergembira, kami bersyukur. Kami boleh ada di gereja Tuhan untuk mengakui kedaulatan Allah yang telah memungkinkan kami beroleh selamat melewati tahun 2022 yang sudah berlalu, dan ada di waktu yang baru, waktu karunia Tuhan. Kami berterima kasih boleh membangun kekuatan dan kerinduan hati mengalahkan segala segi yang ada pada kehidupan dan sekitar kami, sehingga boleh melangkah untuk datang beribadah di sini. Terpujilah nama Tuhan. Berkatilah umat-Mu yang beribadah hari ini di sini, ataupun di rumah, ataupun di gereja-gereja yang lain. Bahkan berkatilah orang-orang yang terhalang untuk datang karena ikatan pekerjaan, namun mereka mengikuti secara langsung. Berkatilah mereka yang sakit, yang tidak dapat bersekutu secara onsite. Tuhan, bila mana mereka mengikuti secara online, Tuhan berkatilah mereka. Bapa, inilah kami semua yang beribadah ini hanya berserah kepada-Mu. Tuhan, pimpin kehidupan kami untuk menjadi umat yang melakukan siaga imannya dengan satu keyakinan, Tuhan adalah Allah penyelamat kami. Sebagaimana Engkau telah membebaskan Israel dari Mesir, Engkau juga adalah Allah yang akan menolong kami, membebaskan kami dari kehidupan yang penuh tekanan, dari kehidupan kelam kegelapan, dan kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Mesir seperti itu adalah kenyataan di kehidupan kami setiap hari. Tapi dengan keyakinan bahwa Engkau Allah yang membebaskan Israel dan Mesir, Engkau juga yang akan menolong kami untuk membebaskan kami dari semua itu. Bila mana situasi kami digambarkan dan diramalkan dalam prediksi yang ilmiah maupun juga dalam prediksi yang lainnya akan gelap menjadi tahun yang suram, tapi kami tetap percaya ini adalah tahun yang penuh dengan cahaya ilahi, tahun terang, tahun penuh berkat, tahun karunia Tuhan. Jadi karena kami orang yang percaya dan beriman akan Dikau ya Bapa, bukan kepada hal-hal yang lain. Meski kami juga harus mengantisipasi dan waspada dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Kami berdoa Tuhan berkati di guru yang tekankan dan poster-posternya. Kami berdoa Tuhan Engkau pimpinlah kami bersama-sama dalam pelayanan seluruh pendeta, seluruh majelis, dan seluruh pengurus komisi, seluruh pelayan-pelayan yang selalu mengambil bagian dalam ibadah, apakah sebagai organis
kantor dan yang lainnya. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau pimpin kami berserah hanya kepadamu. Kami mengingat akan saudara kami yang sakit, Bapak Gerlam Purwagadi, anak laki Markum, Saudara Jimmy Endo. Dalam pemulihan Ibu Velma Basoleka, Bapak Rosano Robert Bungudaku, Saudara Milibo, Bapak Hans Morawani, Ibu Erna Batu di Sentul, Bapak Martin Luther Tengam, Bapak Yaren Musepe, dan Ibu Lani Berdati. Bapak, kami mendoakan keluarga-keluarga kami, orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau menaungi mereka. Kami mendoakan orang-orang tua kami, ada Bapak Pendeta Enge Kasudu, Ibu Elisabeth Mubito Kare, Bapak Pendeta Anan Nohara, Bapak Beni Nohara, Bapak Yusuf Barus dan Ibu Hersiana Barusandi, Ibu Pendeta Bogar Sipi, Bapak Yaren Musepe, Ibu Erina Cimiliku, Bapak MB Tobuku, Ibu Serli Bando, dan yang lainnya. Engkau Tuhan memberkati orang tua kami. Kami mendoakan yang ulang tahun tanggal 26 Desember Bapak Harman Monai, 28 Desember Desmayanto Kuigelo, 30 Desember Mariam Roy, 30 Desember juga Abednego Beda, 31 Desember Bapak Ovi Kolombo. Ulang tahun pernikahan 31 Desember 2022, KUT pernikahan ketiga Bapak Desmayanto Kuigelo dan Ibu Jane Octavia. 31 Desember juga KUT pernikahan ke-57 Bapak Christian Galamba dan Ibu Asim Galamba. Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga yang menerima karunia waktu dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami dalam segala keberadaannya. Kami mempertaruhkan hidup kami hanya kepadamu. Tuhan pimpin anak-anak kami dalam pertumbuhan dan studi mereka. Tuhan, Engkau memimpin setiap saudara-saudara kami dalam pelayanan. Engkau kiranya menyelamatkan mereka baik di tengah samudra maupun di daerah negara tempat mereka berlaut. Kami mendoakan seluruh panitia-panitia yang ada di lingkungan pelayanan kami di sini, panitia pembangunan, panitia rapat kasus Pemohon Utara tahun 2023, tim kerja studi banding. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, para aparat, tenaga medis, bahkan juga langkah-langkah yang masih dilanjutkan untuk menangani atau mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah korban-korban dari bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Kami mendoakan gereja-gereja di Indonesia, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati ibadah tahun baru yang dilaksanakan di hari ini di mana-mana. Tuhan memberkati pelayanan gereja-gereja di DKI. Tuhan memberkati pelayanan GKST, Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati para pendeta, majelis penginjil, Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat di GKST. Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu bersama-sama dengan keluarga baru, Saudara Agustinus Hendus Heri Kokam Kopimu dan Ibu Rismawati Kadayu yang telah diteguhkan atau diberkati hari Kamis yang lalu, hari Rabu yang lalu, tanggal 28 Desember di Tumpang, Malang, Jawa Timur. Tuhan berkati teman-teman majelis, seluruh jemaat yang pulang kampung untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati mereka, bahkan juga Tuhan memberkati rencana mereka untuk kembali ke Jakarta. Biarlah damai sejahtera Allah akan melingkupi mereka. Tuhan memberkati janda juga yang jatuh. Tuhan memberikan sukacita di hati mereka. Tuhan memberkati semua yang beribadah saat ini, baik di gereja ini maupun mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan, semua yang bersyukur kami doakan. Tuhan berkati mereka dengan permohonan mereka. Berkati keluarga-keluarga muda Tuhan yang menghidupkan omongan. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam pengharapan mereka. Semoga tahun
2023 ini akan menjadi tahun karunia bagi mereka. Kami akan meneruskan langkah Tuhan kami bersama dengan semua jemaat, semua saudara. Tuhan, pimpinlah kami di tahun 2023 ini dalam kekuatan kasih Tuhan yang menyelamatkan kami dari kegelapan, beban, masalah, dan tekanan sekarang. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Sion dan keluarga bersama Pak Wikelo, boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati, bahkan Tuhan berkati juga rencana kembali ke kampung dalam segala perjalanan. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan keluarganya. Inilah doa kami ya Bapa, kepada Allah kami bermohon. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat, kita akan memberikan persembahan. Di depan ada kotak syukur tahun baru dan kotak sumbangan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan dalam berbagai kebijakan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami
yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok keluarga jemaat hari ini, Minggu 1 Januari 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Firman hari ini, Pendeta PDH JJ, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat lain sini. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jemaat utama Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok doa syafaat. Doa mudah-mudahan adalah dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kebaktian minggu depan. Hari tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Agustinus Niki. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite atau live streaming melalui akun Facebook grup DKST Jemaat Mulia Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Ulang tahun keluarga 26 Desember 2022 Bapak Harun Munai, 28 Desember 2022 Bapak Desmayang Wikelu, 30 Desember 2022 Saudara Mario Loli dan Saudara Ameni Mulia, 31 Desember 2022 Bapak Oke Polo. Ulang tahun pernikahan 28 Desember untuk pernikahan ketiga Bapak Desmayang Wikelu dan Ibu Jen Octavia. 31 Desember untuk pernikahan Bapak Christian dan Ibu Asin Galama. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkatnya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Ibadah persekutuan anak. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.00 WIB. Pelayan firman Kakak Indah Herindi, guru pendamping Kakak Autoredi Purnama. Warta pembangunan. Warta panitia pengadaan sarana ke rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam forum panitia pembangunan warta jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dan dana pembangunan dapat mengirimkannya ke dari pembangunan yang tercantum dalam warta ini. Warta keuangan jemaat. Warta keuangan jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Atas semua persembahan jemaat menjadi mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan sumber segala kasih karunia melimpahkan berkatnya kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Bila terdapat kesalahan pengisian angka atau jumlah, mohon menyampaikannya kepada bendahara jemaat. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan memberkati kita semua. Himbauan demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mendengarkan sambutan Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita semua bersyukur dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, yang telah mengenankan kita semua tiba di hari pertama tahun baru 2023, tahun anugerah Tuhan bagi kita semua. Perasaan haru dan gembira menjadi
bersatu di hari yang bersejarah ini. Perasaan haru kalau kita menengok ke belakang di tahun yang lama 2022, ada banyak kenangan pahit dan manis yang telah kita lewati. Ada duka dan suka, ada kegagalan dan keberhasilan, ada tertawa tetapi juga ada air mata. Terharu karena mungkin ada yang hilang dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi kita bersyukur karena penguatan dan penghiburan dari Tuhan tetap menyertai kita. Hari ini kita bergembira dan bersuka cita, sebab memasuki tahun baru selalu disertai harapan baru. Tahun baru mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita sampai pada saat ini. Tuhan sudah memelihara hidup kita dengan kasih setianya yang tak pernah berakhir. Momentum hari pertama tahun 2023 sekaligus mengingatkan kita bahwa di hari ini kita bersyukur memuji dan memuliakan Tuhan atas pengantaraannya. Tetapi juga menjadi doa permohonan kita kepada Tuhan, kiranya kasih setianya tetap menyertai dan melindungi kita sepanjang tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang. Mungkin ada rasa kecemasan dan kekhawatiran dalam menjalani hidup di tahun 2023. Sebagaimana kita mendengar bahwa tahun ini kita harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan adanya kesulitan dan tantangan hidup. Namun hari ini sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah ragu dan bimbang. Sebagai orang percaya, kecemasan dan kekhawatiran tidak boleh melebihi dari iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dia Allah kita di dalam Yesus Kristus telah memberikan jaminan dan kepastian bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Sebab itu jangan mengandalkan diri dan kekuatan manusia, tetapi mari kita mengundang Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan menjadikan hidup kita di tahun 2023 semakin diberkati dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan atas seluruh hidup kita. Akhirnya, Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah menyampaikan selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Ketua Umum Pendeta Jadaran Makasih MTH, Sekretaris Umum Pendeta Jadroson Rense MTH. Shalom. Shalom. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Melangkahlah bersama Tuhan, biarkan Dia yang pimpin hidupmu. Bukalah hatimu agar penuhlah rahmat-Nya di seluruh hidup. Kita
Saudara-saudara, ayunkanlah langkahmu dalam kepastian pengharapan bahwa Tuhan adalah Allah yang dapat menolong kita, yang dapat membebaskan kita dari segala kekelaman. Terang Tuhan sudah bersinar, menjadi cahaya bagi jalan kita di tahun 2023. Terimalah anugerah berkat. Tuhan pencipta langit dan bumi, menaungi hidupmu dengan kasih setia. Tuhan juru selamat dunia, memberkati segala pekerjaan. Tuhan penuntun zaman, menyertai dan melindungi langkah